رمضان كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para guru, dan para asatid yang kami muliakan dan kami taati, bapak dan ibu-ibu jamaah sholat tarawih Masjid Nurul Huda, Masjid Al-Huda, yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seminggu sebelum Ramadan, hari Kamis, kami dilantik menjadi pengurus Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Hari Jumat serah terima kepengurusan, dan hari Sabtu sangat tak tenggelam. Saat itu momentum yang sangat berarti dan bermakna bagi pengurus baru Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga dengan zakat, infak, dan sedekah yang Bapak titipkan kepada kami, ketika itu alhamdulillah saat itu juga musibah bisa langsung kita persembahkan, kita antarkan kepada korban banjir dari Sangatak Selatan, kemudian Sangatak Lama sampai Teluk Lingga. Kita support sembako yang ketika itu belum ada lembaga yang siap dengan situasi yang luar biasa itu. Dapur umum, alhamdulillah kebanyakan sudah kita support dengan sembako. Dan masyarakat terdampak kita kirim sembako, juga paket-paket sembako. Tentu saja mungkin tidak bisa mengcover semuanya. Tetapi alhamdulillah kami dari Basnas mengucapkan berjuta-juta terima kasih zakat, infak, dan sedekah yang selama ini Bapak dan Ibu titipkan kepada Basnas. Hari itu betul-betul sangat bermakna bagi korban banjir saat itu. Jadi setelah musibah itu berlalu 3 hari, pengurus Basnas kemudian investigasi ke daerah-daerah yang parah. Ternyata ada di ujung Sangatak Selatan yang bernama Rawagabus. Mungkin Bapak pernah dengar ya, daerah Rawagabus. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri, Masya Allah. Tidak hanya musibah banjir itu menenggelamkan rumah, tetapi menenggelamkan pula tanah beserta ladang yang siap panen. Jadi ada melon, Pak, ya Allah, yang segenggaman begini nih, menghampar. Dan semuanya tertunduk layu di dalam air. Tak satu pun bisa diselamatkan. Petaninya saya panggil, sinten Pak yang nanam niki? Siapa yang nanam? Saya Pak. Masya Allah, saya tidak berani bertanya lanjut. Kemudian kami berjalan lagi ke dalam, kami temukan tanaman tomat. Tomat Pak, segini. Pentil-pentil gembel. Apa gembel itu? Lebat sekali buahnya. Segini. Itu sudah direncanakan oleh para petani itu
2 bulan sebelum puasa ini memang sudah dirancang agar nanti pas saat puasa tiba, apakah awal, pertengahan atau akhir puasa itu dia bisa panen raya. Dan biasanya bisa menemukan harga terbaiknya. Tapi apa boleh buat, nasib dan kenyataan berkata lain. Mimpi yang dia ukir sebelum puasa jauh-jauh. Yang dia bayangkan nanti kalau panen, saya akan jemput anak dan istri saya di kampung halaman sana. Di daerah Bagurjo, Kabupaten Jember ini saya tanya. Ternyata tetangga saya, ya Allah. Jadi betapa kita tidak, ya Allah. Kalau yang di sini Pak, yang tempat saya kemarin kebanjiran ya, hampir 1 lutut ini. Mungkin yang kena musibah ya perabotnya saja, lemari, meja olimpik, begitu diangkat langsung moprol jadi lumpur. Bruk begitu aja. Habis itu saya masih bisa bekerja. Masih bisa mencari nafkah lagi. Tapi di kawasan itu hari ini rawan pangan. Kalau kita hari ini orang-orang sini berjalan sepanjang jalannya Sudarso bisa memilih. Saya mau berbuka pakai cendol, pakai es campur. Kemudian aneka ragam makanan bisa memilih dengan uang kita. Tapi hari ini di kawasan itu kurang lebih ada 4 kelompok tani dan 128 kakak. Dia baru bisa berpikir, saya nanti sore berbuka dengan apa. Kemudian malamnya istri saya masih bisa masak enggak untuk sahur. Makanya 3 kali kita antarkan ke kawasan itu sembako. Kita drop awal bencana itu. Habis itu pertengahan kemarin kita drop lagi dan kita drop lagi, sudah 3 kali saya ingat itu. Dan saya betul-betul merasakan, Pak, Masya Allah, merasakan betapa yang terdampak itu kalau sudah mata pencahariannya dan siap panen mestinya, apalagi menjelang lebaran yang dimimpikan, rasanya gelap rasanya dunia ini. Betul-betul gelap gulita. Oleh sebab itu lewat mimbar ini kami dari Badan Amil Zakat Nasional melakukan gerakan donasi dengan ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Untuk apa? Rawa Gabus bangkit. Tidak hanya Rawa Gabus tentunya, ada daerah Patung Burung sebelah kanan, Gang Damai sekitarnya itu juga terdampak. Oleh sebab itu mulai awal Ramadan kemarin kami selalu menyerukan, ayo kita melakukan gerakan donasi ZIS. Untuk apa? Pertama, kita segera kumpulkan. Begitu saat kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saat yang sangat syahdu dan membahagiakan bagi kita. Akan tetapi masyarakat kawasan terdampak yang hari ini masih lumpuh, kita akan kirimkan lagi ke sana bekal untuk berlebaran agar tidak pecah tangis keluarga-keluarga terdampak itu. Agar tidak tumpah air mata mereka-mereka yang saat ini tidak ada yang bisa diharap lagi. Karena tidak ada menanam sawi hari ini besok langsung tumbuh, enggak. Nanam tomat butuh waktu. Nanam melon, nanam cabai juga demikian. Maka inilah momentum bagi kita untuk peduli. Kita ingin mengukur betul hari ini tingkat kepedulian dan empati kita kepada sesama saudara muslim kita. Karena saya teringat
Pernah seorang ulama menyampaikan sebuah peringatan dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli, siapa yang acuh dan siapa yang masa bodoh dengan kesulitan saudara muslimnya, dia bukan golongan orang muslim. Rasulullah tidak menganggap, tidak mengakui orang yang egois, orang yang tidak mau tahu kesulitan saudara muslim ini sebagai seorang mukmin dan orang muslim sejati. Karena kita dituntut untuk apa? Hablum minallahnya baik, hubungan kita dengan Allah baik, sholat, puasa, kemudian amaliyah mahdoh yang lain itu baik. Tetapi hablum minan nasnya pun kita harus sempurnakan agar kesolehan secara hablum minallah dan hablum minan nas menjadi satu kesatuan. Inilah tidak harus semua pendapatan zis, zakat, infak dan sedekah itu kita kirim ke Nanda. Sebagian saja. Karena ini akan kita pikul semua masjid dan mushola di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Yang kemarin sempat kita kumpulkan di Masjid Agung untuk membuat komitmen gerakan kebangkitan para mustahik yang terdampak musibah banjir ini. Kalau tidak kita lalu siapa? Dan kalau tidak sekarang lalu kapan kita akan mengulurkan tangan kepada saudara kita yang terkena musibah itu. Seandainya itu menimpa diri kita, subhanallah, bagaimana rasanya? Apalagi menjelang saat Idul Fitri tiba. Ayo kita berbondong-bondong, kita saling bahu-membahu untuk meringankan dan untuk mengelus dan mengusap duka yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang terdampak itu. Karena itulah sebenarnya bagian dari bukti keimanan dan keislaman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada rizki kita, memberikan keberkahan kepada keluarga kita, dan memberikan keberkahan kepada segenap masyarakat kita. Karena kita selalu bahu-membahu saling memikul duka dan derita yang tertimpa oleh saudara kita. Dan kita ikut meringankan. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.